Salam cerdas, Ibu Bapak, Saudara-saudara yang saya hormati. Sesi komentar berita kanal Awali Rizki kali ini membacakan berita terkait keringanan pajak yang disetujui oleh Menteri Purbaya untuk diberikan kepada Danantara, ya, atas usulan Danantara maksudnya. Nanti kepada siapa kita lihat. Nah, berita tersebut banyak yang menayangkan dan dalam berbagai sisi karena pernyataan Pak Purbaya maupun pernyataan pihak Danantara terkait ini cukup banyak. Nah, saya pilihkan dari Bloomberg Technos yang khusus mengenai keringanan pajak. Judulnya, Purbaya setujui usulan Danantara yang minta keringanan pajak. Nah, ditayangkan pada tanggal 8 Desember 2025 jam 19.20 malam oleh jurnalisnya Sultan Ibnu Affan. Nah, ada ilustrasi gambar Bapak Menteri Keuangan Purbaya. Beritanya begini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa telah menyetujui usulan BPI Danantara yang meminta keringanan pajak bagi perusahaan plat merah dalam melakukan aksi korporasi. Hanya saja Purbaya mengatakan pemberian insentif tersebut akan berlaku untuk proses, jadi bagi untuk yang proses aksi korporasi yang dilakukan dalam waktu 3 tahun mendatang. Kalau yang dulu-dulu itu tidak berlaku, tetap dikenakan seperti biasa. Sekarang Danantara baru-baru ini ke depan kita akan lihat hanya 3 tahun ke depan dikasihnya, ujar Purbaya kepada wartawan di Gedung Parlemen Jakarta Senin 8 Desember 2025. Kita belum bisa pahamin ya, keringanan ini kan artinya semacam belanja perpajakan itu yang bentuknya pengurangan, pemotongan, tax holiday dan sebagainya itu termasuk dalam kategori belanja perpajakan. Kanal ini sudah pernah membahas, jadi hal-hal yang sebenarnya negara harus menerima, tapi dengan dasar peraturan kepentingan tertentu, kalau ada aturannya, ada dasar hukumnya, ya salah satunya dasar hukumnya adalah peraturan Menteri Keuangan, itu tidak diambil pajaknya, itu disebut belanja perpajakan. Ini salah satu yang bentuknya seperti ini. Nah, Bloomberg mengutip juga keterangan lain selain dari Menteri Keuangan, tapi dari Danantara sendiri, dari Chief Operating Officer COO Danantara Doni Oskaria mengatakan kebijakan tersebut merupakan bentuk insentif khusus bagi perusahaan plat merah. Di insentif ya, belanja perpajakan itu jadinya insentif memang. Saya rasa sudah disetujui oleh Pak Menkyu. Terima kasih kepada Pak Menkyu karena ini dalam hal konsolidasi BUMN, kata Doni. Di sisi lain, informasi lain yang coba disajikan oleh jurnalis, Bursa Efek Indonesia menyambut baik langkah Kementerian Keuangan yang bakal menerbitkan peraturan Menteri Keuangan. Nah, ini basisnya kan peraturan Menteri Keuangan untuk ini, terkait keringanan pajak untuk BUMN yang melakukan aksi korporasi. Nah, hubungannya tadi karena yang ngusulin Danantara, tapi yang diminta dapat PMN adalah BUMN. Nah, tapi BUMN yang diusulkan adalah BUMN yang melakukan aksi korporasi. Nah, tadi ditekankan oleh Pak Purbaya, mungkin PMK-nya belum terbit ya, salah satu syaratnya dia hanya dapat 3 tahun atau berencana 3 tahun melakukan aksi korporasi. Nah, ini disambut baik oleh otoritas bursa ya, Bursa Efek Indonesia itu otoritas tersendiri di bawah OJK. Direktur Penilaian Perusahaan BEE IGD Nyoman Yetna menilai PNK tersebut bakal mendorong perusahaan kecil hingga besar plat merah, salah satunya untuk segera mencatatkan saham atau inisial public offering IPO di BEE. Di aksi korporasinya itu terutama dalam berita ini adalah IPO di Bursa Efek. Jadi pantas saja kalau otoritas bursa menyambutnya positif ya. Tujuannya relatif sama, ini masih dari Nyoman dari Bursa Efek. Bagaimana kita mendorong perusahaan-perusahaan besar, menengah, kecil untuk dapat mengutilisasi, di sini mengutilisasi ya, mendayagunakanlah pasar modal. Itu adalah waktu yang tepat untuk masuk ke pasar modal, kata Nyoman di BEE. Salah satu yang kami upayakan.
Bagaimanapun kata dia, dorongan untuk IPO tidak hanya untuk BUMN, namun juga perusahaan swasta atau private company. Nyoman juga mengatakan otoritas pasar modal saat ini juga telah berbicara dengan para pemilik perseroan melalui joint study dengan pihak independen untuk menangkap peluang insentif tersebut. Jadi ketika diminta keterangan pada waktu yang berbeda tapi pada hari yang sama, ini Nyoman ini tidak hanya mengomentari soal tadi insentif kepada BUMN yang akan melakukan aksi korporasi dalam secara lebih khusus melakukan IPO atau mungkin penambahan di pasar modal itu dapat keringanan pajak. Nah, itu usulan Danantara. Nah, si Menteri Keuangan setuju. Nah, dasar hukumnya harus peraturan Menteri Keuangan, pajak kan nggak bisa dari Danantara. Nah, pihak Bursa Efek sebagai bagian dari otoritas jasa keuangan di bawah OJK itu senang dengan itu karena ini akan mendorong mendinamisasi pasar modal ya, dan bahkan di sini dia mengatakan mestinya memang tidak beberapa kebijakan untuk lebih diberdayakan, dikembangkan agar lebih banyak lagi perusahaan swasta pun atau private company juga IPO ya kepada ini. Nah, kita tidak tahu konteks ini apakah Nyoman Pak dari Bursa Efek ini mungkin mengarah kepada tapi belum eksplisit ya, bagaimana kalau yang IPO juga dapat keringanan pajak, kan jadi begitu membacanya kan. Nah, Nyoman mengatakan otoritas pasar modal saat ini juga telah berbicara dengan para pemilik perseroan untuk melalui joint study dengan pihak independen untuk menangkap peluang tersebut tadi ya. Apa hal-hal yang mereka butuhkan kami akomodasi. Sehingga harapannya nanti perusahaan-perusahaan baik state-owned enterprise BUMN ya maupun perusahaan private company dapat dengan nyaman masuk capital market dan kami dapat mengakomodasi kebutuhan dari mereka. Adapun Purbaya sebelumnya mengatakan permintaan insentif tersebut yang tadi berita di atas tadi itu dilakukan oleh CEO Danantara. Insentif tersebut guna memudahkan sejumlah BUMN yang saat ini tengah melakukan aksi korporasi seperti penggabungan usaha atau merger. Jadi tidak hanya IPO tapi juga merger ya aksi. Tapi biasanya merger nanti dikaitkan juga dengan aksi korporasi di pasar modal. Termasuk penuntasan skema restrukturisasi utang. Jadi nanti setiap corporate action aksi korporasi kita akan charge kenakan biaya. Kita akan kenakan pajak sesuai aturan. Ini kan dan antara kata Purbaya belum lama ini. Ya secara umum kita menganggap yang diberitakan ini perbincangan antar otoritas ini ya positif lah, dalam arti publik sebaiknya tahu lebih awal apa saja yang tengah akan terjadi atau direncanakan untuk sedang di dalam tahap pembahasan. Nah, namun pada saat bersamaan juga berarti otoritas dengan demikian menyatakan dengan hal-hal yang lebih jelas, lebih rinci supaya kita juga bisa ikut berkomentar dari sisi pengamat ekonomi, tapi dari sisi pelaku juga bisa mengantisipasi, membuat respon atas itu ya. Nah, tentu akan menimbulkan banyak pertanyaan, misal buat ekonom nih, bukan buat pelaku. Loh, kan BUMN sudah di bawah Danantara, tidak memberikan lagi bagian laba BUMN kepada APBN. Kok giliran nambahin modal, nah, APBN dibebankan lagi. Itu misal satu contoh. Mungkin ada pertimbangannya, kita perlu dengar. Begitu juga dengan kita setuju memang ada upaya relaksasi pajak di kondisi seperti ini. Pertanyaannya jadi serius. Mengapa hanya BUMN atau nanti jika sektor-sektor tertentu, mengapa tidak melihat peluang relaksasi pajak ini adalah salah satu strategi yang dimungkinkan untuk tahun-tahun ke depan ini memperbaiki perekonomian, tentu disertai dengan penghematan belanja ini misal saja. Mudah-mudahan sudut pandang dan informasi dari saya ini bisa menambah khasanah yang menjadi perhatian para pemirsa. Sekali lagi, semakin terbuka otoritas, baik itu Kementerian Keuangan, Danantara, dan dalam hal ini ada otoritas jasa keuangan dalam konteks Bursa Efek, otoritas bursa, itu semakin baik buat kita seluruh rakyat Indonesia, begitu juga dengan para pelaku besar maupun kecil, apalagi pasar keuangan ini sudah banyak aspek retailnya, aspek dalam arti kuantitas ya, bukan jumlah duitnya saja, tetapi pelaku yang bahkan sampai generasi Z dan milenial, karena itu berbagai informasi semakin banyak,
semakin akurat dan bisa dipertanggungjawabkan, dan yang penting tidak cepat-cepat berubah rundingan dari para pemangku kepentingan dan pemilik kebijakan. Ya, mudah-mudahan demikian ya.